Pemirsa Intens Investigasi, kasus kematian tragis bocah 12 tahun bernama Nizam yang sebelumnya diduga tewas akibat penganiayaan oleh ibu tirinya berinisial TR, kini memasuki fase hukum yang semakin kompleks. Tidak hanya ibu tiri yang telah ditetapkan tersangka, tetapi langkah hukum baru juga dilakukan oleh ibu kandung korban, Lisnawati, yang melaporkan ayah kandung Nizam. Senin, 23 Februari 2026 lalu, Lisnawati didampingi kuasa hukumnya, Krisnamurti, mendatangi Mapolres Sukabumi dan secara resmi melaporkan mantan suaminya, Anwar Satibi, atas dugaan penelantaran anak, kelalaian terhadap keselamatan anak, serta dugaan adanya kekerasan yang dialami Nizam semasa hidupnya. Setelah laporan diajukan, pihak penyidik Polres Sukabumi telah menghubungi tim kuasa hukum Lisnawati untuk meminta keterangan tambahan. Krisnamurti menyebut bahwa proses pemeriksaan dipercepat karena kasus ini menjadi attention publik luas. Namun, jadwal pemeriksaan sempat ditunda karena adanya agenda lain dari penyidik yang bersamaan dengan kegiatan institusi lain. Lalu, benarkah pemeriksaan dijadwalkan ulang sekitar hari Selasa atau Rabu mendatang? Benarkah pihak ibu kandung juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat aparat kepolisian dalam menangani laporannya tersebut? Benarkah Lisnawati selama 4 tahun tak bertemu Nizam dan pas ketemu nyawa sang anak sudah melayang? Benarkah Lisnawati melaporkan mantan suaminya karena selama masa pernikahan mereka ia sempat alami kekerasan dalam rumah tangga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, kasus kematian Nizam asal Sukabumi, Jawa Barat kembali mendapat perhatian publik setelah pihak ibu kandung korban, Lisnawati, melaporkan ayah kandung Nizam, Anwar Satibi, ke polisi. Laporan ini menambah dimensi baru pada penyelidikan yang sebelumnya fokus pada dugaan penganiayaan oleh ibu tiri korban. Kuasa hukum Lisnawati, Krisnamurti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah dihubungi penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa atau Rabu pekan ini untuk mendalami dugaan keterlibatan ayah kandung dalam kekerasan terhadap Nizam. Maka seperti ini ungkapan Krisnamurti. Dari pihak penyidik ada telepon kami, Kang, bahwa untuk proses ini cepat karena ini jadi perhatian publik. Mereka meminta kita untuk didengar keterangannya sehubungan dengan laporan kita pada hari Senin. Cuman berbenturan. Ternyata hari Senin itu kita juga ada RDP di Komisi 3. Dan kebetulan dari pihak kepolisian di sana juga diundang oleh Komisi 3. Jadi kita tunda mungkin sekitar hari Selasa atau hari Rabu. Krisnamurti menambahkan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi intens dengan kuasa hukum ibu tiri Nizam. Tujuan dari laporan yang dibuat bukan semata-mata untuk menuding ibu tiri, melainkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kematian Nizam. Krisnamurti juga mengungkap berdasarkan hasil diskusi pihaknya dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terkait rilisnya kasus Nizam, menyebut adanya keterlibatan pihak lain. Bahkan dalam keterangannya, ibu tiri dari Nizam mengalami KDRT oleh ayah kandung, sehingga ada unsur dia balas dendam karena adanya KDRT tersebut. Kasus ini semakin menjadi perhatian publik karena bukan hanya ibu tiri yang menjadi tersangka atas dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian Nizam, tetapi pula muncul berbagai cerita tentang dugaan kekerasan yang dialami korban selama hidupnya. Panggilan ibu tirinya sebagai saksi, sebagai saksi, karena terlapornya dalam dugaan itu kan adalah AS gitu loh. Jadi maka didengar keterangan juga sebagai saksi. Karena kebetulan kita teman, karena kebetulan kita teman lama, kita jadi berkomunikasi, sebelum Acong Latif juga memegang kuasa daripada TR gitu, dia ada komunikasi dengan saya gitu loh. Dan kemarin juga saya input ada perkembangan dari KPAI juga saya share. Artinya bahwa sejauh ini kan kita pengen ungkap
Dan selain TR, siapa lagi sih yang berperan di dalam kematiannya daripada Nizam ini sendiri, ya kan gitu. Bahwa kami kan sebagai kuasa daripada ibu korban. Lihat dari KPAI, kemarin waktu kita di LPSK kan KPAI juga hadir, bahwa KPAI juga kita apresiasi, ya kan, dengan gerakan KPAI yang begitu cepat. Kemarin dia sempat datang ke kuburannya Nizam, dia juga datang ke kampungnya Nizam di mana TKP itu ada. Dari hasil diskusi kami dengan kepada KPAI bahwa ada uangnya, kan KPAI juga udah rilis kan, udah rilis yang juga udah beredar bahwa uangnya tuh uangnya Nizam, ya uangnya Nizam mengatakan dari temuannya KPAI bahwa ini dilakukan juga bukan hanya oleh TR gitu, bukan hanya oleh TR, bahkan dalam keterangan di KPAI yang saya baca, dan dia mengatakan bahwa ada TR juga mengalami KDRT gitu, TR juga mengalami KDRT, sehingga terjadi motif dia balas dendam kepada Nizam gara-gara KDRT itu. Saya bacanya rilis KPAI juga seperti demikian sih. Lisnawati melalui kuasa hukumnya, Krishna Murti, mengungkapkan bahwa dirinya sangat menghargai langkah polisi yang telah menetapkan Ibu Tiri, TR, sebagai tersangka. Meski demikian, Lisnawati mempertanyakan pasal yang dikenakan kepada sang Ibu Tiri. Ia ingin kepastian bahwa pasal yang disangkakan sesuai dengan fakta di lapangan dan motif dari tindakan pelaku. Lebih lanjut, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya sedang mengupayakan agar kasus ini dapat diproses dengan dugaan pembunuhan berencana. Jika motif tersebut terbukti, pasal yang diterapkan akan lebih berat dan hukumannya bisa meningkat signifikan. Nizam artinya memberikan apresiasi, ya kan, terhadap kinerja Polres Sukabumi, dan dia melihat bahwa apakah hanya pasalnya ini dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenakan masa ancaman tahanannya 15 tahun. Makanya kami sudah mengupayakan bahwa ini akan ada motif juga terkait menyangkut masalah pembunuhan berencana. Dengan pembunuhan berencana inilah hukuman maksimalnya bisa sampai tingkat kematian gitu. Kami lagi sesuaikan dengan KUHP baru juga akan terkait masalah pembunuhan berencana ini, dan kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Tapi ada motif menuju ke sana. Krishna Murti juga menjelaskan kondisi Lisnawati yang saat ini masih trauma. Perasaan kehilangan yang dialami Lisnawati begitu dalam, apalagi setelah 4 tahun lamanya ia terpisah dari buah hati yang kini telah tiada. Trauma yang dialaminya ini tidak bisa dianggap ringan. 4 tahun tanpa pertemuan, ditambah kabar tragis tentang anaknya ini pun membuat hati Lisnawati hancur berkeping-keping. Selain itu, pihak Lisnawati juga menilai sosok ayah kandung yang seharusnya menjadi pelindung dan mengamankan untuk mencegah penganiayaan. Tapi ini malah mengakibatkan kematian Nizam. Saya rasa dia trauma dan benar-benar kehilangan atas sosok Nizam itu sendiri. Karena bayangkan dia 4 tahun nggak ketemu, 4 tahun nggak ketemu, begitu ketemu, ya kan, boleh jadi jenazah. Seperti apa sih pukulan seorang ini? Artinya bahwa kalau kami melihat di sini kan bahwa dia akan orang yang punya kewajiban, kewajiban apa? Untuk mengamankan Nizam. Artinya akan dia berpotensi untuk mencegah kejadian penganiayaan yang mengakibatkan mati itu tidak terjadi. Dia punya harusnya, kenapa? Kalau kita tarik dari laporan dari 1 tahun yang lalu, karena 1 tahun yang lalu dia melaporkan, berarti kan kita sudah tahu kejadian ini. Artinya berpotensi dengan artinya apa ya, berpotensi dia untuk mencegah supaya kejadian ini tidak terjadi. Nah, kenapa kejadian ini sampai terjadi mengakibatkan kematiannya Nizam? Ya mungkin KPA. Selanjutnya, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan suaminya alias ayah kandung Nizam, namun benarkah pihak Ibu Tiri tepis dugaan penganiayaan yang dilakukannya kepada anak sambungnya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Pihak Ibu Tiri almarhum Nizam melalui kuasa hukumnya menyampaikan klarifikasi terkait tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya.
Menurut kuasa hukumnya, Acong Latif, kliennya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Nizam dan tuduhan tersebut dianggap tidak berdasar. Lebih lanjut, ia menduga bahwa penganiayaan yang dialami Nizam kemungkinan dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Justru ibu tirinya ini yang merawat Nizam selama sakit. Dan sebaliknya di sini, bapaknya yang tidak pernah merawatnya. Ia juga menekankan selain membantah tuduhan penganiayaan, kliennya siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran. Yang jelas, klien kami ini kooperatif dan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, apapun kita jalani. Meskipun menurut klien kami ini tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap adik Nizam ini. Meskipun tadi saya bilang, dia tidak pernah merasa melakukan dan dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan seperti yang diberitakan itu. Justru ibu tirinya ini yang merawat selama sakit. Dan sebaliknya di sini, bapaknya yang tidak pernah merawat. Yang diduga justru kami menduga, menurut keterangan dari istrinya ini, kami menduga yang melakukan kekerasan terhadap Nizam ini diduga adalah bapak kandungnya. Kenapa seperti itu? Saya cerita sedikit. Jadi saat sakitnya itu, saat dia sakit kan pertama di pesantren, terus saat dia pulang dari pesantren, intinya dia sakit di pesantren, yang ngajak jemput itu kan, ngajak jemput ke pesantren itu adalah istrinya atau ibu tirinya. Ya, ngajak jemput ke suaminya atau ke bapak kandungnya Nizam. Terus justru yang ngajak di sini adalah ibu tirinya. Dibawa ke rumah sakit, diobatin, dibeli obat, disuapin, dikasih makan dan lain-lain. Itu ibu tirinya yang melakukan seperti itu. Kasus ini sendiri sebelumnya telah menarik perhatian publik karena melibatkan konflik keluarga yang cukup kompleks. Dalam beberapa pernyataannya, Acong Latif juga menyinggung kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu agar kasus ini terlihat berjalan kalau ibu tiri sebagai pelaku utamanya. Padahal Acong Latif juga menduga bahwa ayah kandung Nizam ini sudah men-setting seolah-olah pelakunya ini adalah ibu tirinya Nizam. Ditegaskannya, jangan sampai ada siapapun yang membentengi dirinya dengan sebagai pelapor padahal dia pelaku sebenarnya. Ini, jangan sampai siapapun bertaming atau membentengi dirinya dengan sebagai pelapor padahal dia pelaku sebenarnya. Jangan sampai seperti itu. Kan begini, yang kami takutkan di sini, ini didesain, ini ada orang yang men-setting. Dengan tadi yang saya sampaikan, dengan adanya kamera, posisi bapak, posisi orang dan lain-lain di situ, itu kan ada apa kan sebenarnya begitu. Selanjutnya, lalu seperti apa juga Rieke Diah Pitaloka melihat kasus tragis yang menimpa almarhum Nizam? Benarkah ia ungkap tak ada perdamaian dan mesti ada saksi berlapis dalam kasus anak bernasib malang ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Kasus Nizam menjadi sorotan. Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka pun mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kemarin. Kedatangannya untuk mengawal penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Nizam. Dalam kesempatan tersebut, Rieke Diah Pitaloka kini bertugas di Komisi 8 DPR RI yang dikenal vokal dalam pengawasan hukum, khususnya terkait perlindungan perempuan, dan anak ini menyampaikan harapannya agar proses hukum perkara ini diperkuat dengan kehadiran saksi berlapis, guna memastikan pelaku dapat dijerat secara maksimal. Menurutnya,
kasus penganiayaan kerap menghadapi tantangan ketika hanya bertumpu pada satu atau dua keterangan saksi. Selain itu, Rieke Diah Pitaloka juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban. Sangat berharap dari kasus ini, jangan satu aturan hukum yang digunakan, tapi harapan kami adalah adanya sanksi berlapis. Tidak hanya berbasis KUHP, tapi juga berdasarkan rujukan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ini juga catatan pentingnya adalah bagaimana sedang dilakukan revisi atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kiranya kasus ini juga bisa memberikan satu tambahan atau beberapa tambahan pasal dan ayat untuk menguatkan bagaimana kasus-kasus serupa itu penanganan saksi dan korbannya bisa komprehensif. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.